tengah menghebohkan jagat maya. Kehidupan kelam di balik cerianya sebuah pertunjukan sirkus. Melaporkan dugaan eksploitasi yang mereka terima. Eksploitasi telah terjadi sejak puluhan tahun. Lantas bagaimana kisah di balik gemerlap sirkus Taman Safari? Permainan akrobatik untuk Anda. Selamat menyaksikan. Baru-baru ini jagat maya dikagetkan dengan cerita menyedihkan yang datang dari mantan pemain sirkus Oci Taman Safari Indonesia. Di atas panggung, mereka tersenyum, mereka menari, tapi di balik tirai sirkus ini, ada cerita kelam yang perlahan terkuak ke permukaan. Ini adalah kisah para pemeran sirkus Oci yang tak pernah diceritakan. Bagaimana kisah sedih yang dialami oleh para mantan pemain sirkus Oci Taman Safari Indonesia? Selengkapnya di Muntawai Story. Sejak 1980, sirkus Oci memukau ribuan pasang mata. Badut, akrobat, penari api, semua bersorak dalam sorotan lampu. Tapi, semua keindahan itu dibayar dengan harga yang mengerikan. Dalam beberapa video yang kini viral di media sosial, para mantan pemeran sirkus angkat suara. Mereka menceritakan bagaimana mereka dipaksa berlatih hingga pingsan. Ingat saya di tahun 1976 itu Pak Jansen dengan istrinya datang ke rumah saya. Saya nggak ngerti itu dia sama orang tua saya berbicara seperti apa. Setelah itu saya dibawa naik ke mobilnya dia, dikunci terus dia bawa saya ke rumah Balikpapan, jalan Balikpapan, daerah Tojo. Kita dibawa ke sirkus. Dibawa ke sirkus itu saya disuruh nonton sirkus. Saat itu saya lihat kok banyak anak-anak kecil juga seusia saya. Berapa gitu. waktu itu, Mbak? Mungkin sekitar 3 atau 4 tahun ya, saya juga nggak tahu ya, masih kecil kok. Habis saya nonton itu sirkus banyak anak-anak kecil juga yang main ya. Terus akhirnya saya disuruh masuk ke dalam tenda itu seperti ada ruangan ya buat tidur anak-anak itu. Satu mobil tuh gelap, dimasukin situ, saya nangis karena capek ya mungkin ya, ketiduran. Besok paginya saya tuh bangun pagi jam 5-an ya kurang lebih, itu seperti kakak-kakaknya semua, ada senior-senior itu waktunya cuci muka, waktunya sikat gigi, ya itu kita ikut-ikut. Habis itu kita dilatih seperti apa namanya, latihan dasar handstand. Itu kaki diangkat ke atas, mungkin tangan tuh masih kecil ya, umur 3-4 tahun itu udah harus dipaksa dilatih sampai tangan itu bengkok-bengkok gitu. Tapi orang tua tidak mengetahui bahwa harus berlatih sirkus. Bilangnya sama orang tua itu mau diangkat jadi anak, iya mau disekolahkan ke luar negeri. Kita kan dari kecil ya dilatih, bangun pagi sampai jam 9 makan, jadi tidak ada waktu bermain, yang ada tuh hanya latihan. Jam tidur harus tidur. Pernah saya itu lagi mainan ya, kalau di itu kan ada ya tutup botol, kita buat main masak-masakan, itu ketahuan sama bos ya, bos-bosnya itu dipukulin kita. Mbak ini kan dari kecil ya di sirkus ini, pernah merasakan bangku pendidikan? Nggak pernah sama sekali. Cuman diajarin baca, nulis, berhitung tuh diajarin sama karyawati yang bekerja itu. Diajarinnya 1 jam doang pas setelah makan siang. Setiap hari. Senin sampai Sabtu. Minggu karena kan ada show di siang hari. Seorang mantan akrobat remaja mengaku, dia dipaksa berlatih lompat tanpa pengaman. Jika jatuh, hanya dianggap kesalahan bodoh. Sekitar 5 tahun kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat siur tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam cukup lama lah di situ saya dirawat, karena mereka juga nggak tahu saya kenapa. Pokoknya ini saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Ada badut yang dipukul hingga lebam karena tak membuat cukup banyak orang tertawa. Semua dilakukan di bawah tekanan. Kalau kamu gagal, kamu akan dihukum lebih parah atau dibuang. Bukan hanya luka di badan, tapi luka di jiwa, isolasi, ancaman, penghinaan. Beberapa pemeran muda dipisahkan dari keluarga, dilarang pulang, dikurung di belakang arena. Mereka diajarkan satu hal, panggung adalah segalanya, dirimu tidak penting. Kini, lewat media sosial,
Cerita-cerita itu menyeruak dari balik gemerlap, membuka mata tentang sisi tergelap dunia pertunjukan. Kita hanya melihat tawa, tapi kita tak pernah tahu berapa banyak air mata yang tersembunyi di balik pertunjukan megah sirkus Oci. Mungkin ada jiwa-jiwa yang hancur dan suara-suara yang dibungkam. Karena di dunia hiburan, senyuman seringkali lebih mahal daripada darah.